Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa kondisinya selama satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan ya pergerakan XAU USD sampai dengan hari ini, menurut saya marketnya masih di dalam area konsolidasi. Masih bergerak dalam area range, tapi volatilenya ini sangat tinggi karena range-nya sangat besar sekali. Dari posisi high terakhir 2483 ya di posisi ini. Sampai dengan low terakhir ada di posisi 2353.19. Ini adalah area range yang tentunya menjadikan PR pergerakan XAU USD. Apakah akan berhasil breakout di atas 2483.74 atau akan breakout di bawah 2353.19? Karena yang kita ketahui di sisi high dan low daripada pergerakan candle sebelumnya, Anda bisa lihat dia di sini. High sebelumnya dari tanggal 24 Juni di breakout, dia membentuk high baru. Kemudian breakout lagi membentuk high baru. Baru di posisi tanggal 15 Juli di mana posisi candle break membentuk high baru, tapi candlenya ditutup dalam area range candle yang terbentuk di hari Senin di posisi tanggal 8 Juli. Masuk lagi dalam area range, memungkinkan dia bergerak turun dan mengambil sisi low dari candle 15 Juli dan membentuk candle low baru. Tapi setelah itu dia pullback kembali ya, karena posisi high inilah progres atau pergerakan di mana market sedang konsolidasi. High diambil ya, membentuk high baru, kemudian di posisi minggu kemarin dia mengambil sisi low di 2369.87 dan posisi masuk lagi dalam area range. Dan memungkinkan ya minggu ini tentunya kalau kita perhatikan setelah low liquidity ya atau diambil 2369, kemudian dia posisi bergerak ke atas, ya memungkinkan dia akan mengambil sisi high untuk minggu depan. Dan marketnya memang secara keseluruhan ini adalah bergerak dalam volatile tinggi tapi di dalam area range. Makanya kalau kita perhatikan di sini istilahnya kalau market berada dalam area resisten adalah sell, market berada dalam area support adalah buy. Tapi hati-hati, minggu ini ada data ekonomi yang salah satu ditunggu oleh market ya atau pelaku pasar, di mana minggu depan akan ada rilis data inflasi atau CPI yang akan menentukan rencana si Jeremy Powell khususnya di bulan September yang akan memangkas tingkat suku bunga apakah sebesar 50 basis point atau 25 basis point, dan tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan XAU USD ke depannya, karena minggu kemarin banyak sekali ketakutan akan adanya resesi dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita melanjutkan ya kondisi secara teknikal, saya akan membahas sedikit untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis minggu depan. Hal apa aja yang harus kita perhatikan dan melihat kondisi ke depannya. Oke, langsung aja kita lihat untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis minggu depan. Check it out. Oke, untuk pembahasan jadwal kalender ekonomi, di sini saya menggunakan dari website forexfactory.com ya. Anda perhatikan di sini selama satu minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, di mana hari Senin dan hari Jumat itu tidak ada data high impact ya. Jadi market akan menunjukkan pergerakan yang tentunya hanya bergerak dalam area range. Dan kemudian kalau kita lihat di tanggal 13 Agustus di sini ada data PPI ya dan core PPI. Di sini akan menunjukkan momentum yang sangat volatile di pukul 19.30 dari dua data ini yang akan rilis, di mana memang menunjukkan potensi ya, di mana previous to forecast-nya ada titik pelemahan dari core PPI itu sendiri. Ini akan menunjukkan data tersebut berdampak terhadap indeks dolar akan terjadi pelemahan ya. Harusnya XAU USD masih menunjukkan
progres kenaikannya. Selain daripada itu, dari data core CPI sendiri di tanggal 14 Agustus ini pukul 19.30, inilah yang akan ditunggu-tunggu ya. Kalau kita perhatikan memang secara keseluruhan datanya beragam, tapi yang Anda bisa lihat di sini adalah data CPI year of yearly ya. Itu adalah inflation rate selama 1 tahun, di mana angkanya terakhir kan ada penurunan 3%, tapi di sini forecastnya tidak ada perubahan ya, di angka 3%. Tapi yang perlu kita perhatikan, karena si Jeremy Powell ini mengharapkan data CPI ini bisa turun mendekati level 2% ya untuk inflasi, targetnya dia. Jadi kalau hasil aktualnya sesuai dengan tidak sesuai ya dengan forecast maksud saya, dan hasilnya turun di bawah 3%, maka progres dia untuk pemangkasan tingkat suku bunga bisa di angka 50 basis point. Tapi kalau hasil aktualnya masih menunjukkan kenaikan di atas 3%, maka hal ini yang akan ditakutin ya, akan adanya resesi di Amerika Serikat. Jadi ada potensi apa ya istilahnya kayak pelaku pasar ini akan berasumsi lain ya, di mana safe haven akan terjadi pada XAUUSD. Intinya seperti itu. Tapi kalau saya melihat memang secara keseluruhan kondisi saat ini ya, dari data CPI sendiri tidak ada perubahan. Tapi hal yang perlu diperhatikan adalah hasil aktualnya, apakah akan menunjukkan kenaikan atau penurunan. Dan tentunya dampaknya terhadap XAUUSD, terhadap indeks dolar maksud saya, ketika hasil inflasinya naik maka dolarnya akan menguat. Tapi kalau data inflasinya turun di bawah 3%, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar, dan kecenderungan untuk XAUUSD juga bisa bergerak bullish yang cukup signifikan. Jadi momentum untuk hari Rabu ini harus diperhatikan, dan ini akan saya kawal ya selama 1 minggu ke depan, dan tentunya akan berlanjut juga di hari Kamis, di mana data retail sales, core retail sales, dan unemployment claim akan rilis ya. Jadi dari 1 minggu ke depan yang perlu diperhatikan adalah di hari Selasa, Rabu, dan hari Kamis, yang menunjukkan potensi data tersebut akan bergerak sangat volatile untuk market XAUUSD khususnya. Oke, dan selain daripada itu, kalau kita perhatikan ya, posisi saat ini yang masih menjadikan poin utama dari pergerakan market ya, baik bullish ataupun bearish, ini adalah salah satunya masalah geopolitik ya, yang saat ini memang masih menunjukkan kondisi yang memanas ya, dari posisi kekhawatiran yang terhadap konflik di Timur Tengah, di mana meningkatnya ketegangan antara konflik tersebut di kawasan Timur Tengah ya, baik Israel ataupun lawannya. Dan memang posisinya di sini sangat berpengaruh ya, sangat besar. Dan selain daripada itu, kekhawatiran terhadap resesi di Amerika Serikat juga menunjukkan kekhawatiran terhadap perekonomian yang ada di Amerika Serikat. Makanya kalau kita perhatikan, di mana meningkatnya kekhawatiran tersebut baik terhadap resesi di Amerika Serikat, dan meningkatnya kekhawatiran terhadap konflik yang memang semakin dalam ya di Timur Tengah ini memicu sell off di pasar-pasar global pada posisi minggu kemarin. Intinya seperti itu. Jadi secara keseluruhan karena terjadinya faktor tersebut, ini menyebabkan investor itu merasa cemas ya, dan memutuskan untuk menjual aset mereka kemarin. Makanya kalau kita perhatikan kenapa XAUUSD sempat terjadi penurunan di awal hari Senin kemarin, di minggu kemarin ya, karena kekhawatiran ini terjadi dan akhirnya melakukan profit taking, dan akhirnya XAUUSD terjadi penurunan yang sangat signifikan. Dan apakah akan berlanjut kembali di minggu depan ya, sesuai dengan yang kita bahas tadi ya, di mana data-data ekonomi yang akan rilis di sini juga akan tentunya menjadikan pengawasan kita ya, baik dari data CPI inflasi yang saat ini menjadikan PR si Jeremy Powell untuk menurunkan di angka 2%, dan tentunya untuk pemangkasan tingkat suku bunga khususnya di bulan September, apakah dipangkas 50 basis point atau akan dipangkas sebesar 25 basis point. Dan selain daripada itu, yang harus diperhatikan selama 1 minggu ke depan juga adalah
kondisi geopolitik ya yang ada di Timur Tengah yang sudah kita bahas tadi. Oke, sekarang kita akan kembali lagi di kondisi teknikal ya untuk XAUUSD. Seperti apa? Langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, jadi hal tersebut ya yang harus diperhatikan dari jadwal kalender ekonomi atau kondisi di hari apa yang terjadi volatile ya. Tentunya tadi kita sudah melihat high impact terjadi dari hari Rabu sampai dengan hari Kamis ya. Jadi hari Selasa, Rabu, dan hari Kamis. Nah itu yang harus diperhatikan. Dan kalau kita perhatikan lagi secara teknikal, memang secara weekly pergerakannya juga masih berada dalam area range. Dan posisi di minggu kemarin di mana previous weekly low ada di 2364.39, kemudian previous weekly high ya untuk minggu kemarin ada di 2458.87, dan di sini terlihat memang momentum dorongan bullish sangat kuat ya, dan menurut saya sih potensinya dia akan menunjukkan aktivitas bullishnya dan akan menguji sekali lagi level tertingginya yaitu 2458.87. Ini adalah target berikutnya. Oke, sekarang kita akan turunkan di time frame daily. Jadi secara keseluruhan saya melihat potensi untuk minggu depan akan menguji sekali lagi area supply dan menunjukkan aktivitas bullishnya. Tapi tentunya kita harus juga memperhatikan tadi yang saya sampaikan ya, karena marketnya saat ini belum berhasil breakout di atas 2483.74 atau area all time high sementara ini ya di tahun ini, atau dia akan breakout low terakhir ada di 2353.19, dan ini area ini masih belum terjadi. Ini yang menjadikan PR untuk pergerakan selama 1 minggu depan, yang tentunya kalau kita lihat di time frame daily yang terjadinya kekhawatiran dan akhirnya profit taking terjadi ya di minggu kemarin ini yang saya maksud tadi di hari Senin, candle tersebut masih di dalam area range. Oke, artinya ini adalah candle inside bar, dan tentunya minggu depan paling terdekat adalah mengejar level 2437.08, memungkinkan dia akan bergerak bullish kembali, dan low-nya itu ada di posisi 2416.92. Secara range pergerakannya juga tidak terlalu volatile ya. Kalau kita lihat hanya sebatas 20.16 dolar per troy ounce. Tapi di sini kalau kita perhatikan high sebelumnya dari candle Marubozu bullish 2427.75 berhasil di breakout. Artinya momentumnya masih kuat untuk menunjukkan XAUUSD bergerak untuk mengejar level berikutnya yaitu previous daily high 2437.08 sampai dengan level tertinggi untuk keluar daripada area inside barnya yaitu 2458.87. Insyaallah dari sini dia akan mencoba mengejar kembali ke all time high-nya 2483.74. Oke. Jadi secara keseluruhan momentum masih kuat bullish, tapi ingat tidak menutup kemungkinan area-area di level bawah yang harus kita perhatikan. Ketika area tersebut di break, maka ya masih menunjukkan potensi dia bergerak bearish. Karena kalau kita lihat di sisi time frame daily, high sebelumnya di posisi 2407.12 ya, ini terjadi di hari Rabu, di mana ada area fair value gap ya yang perlu kita tandain di sini, berkisaran antara 2407.12 sampai dengan titik terendah 2416.92. Jadi ini adalah area fair value gap yang juga perlu kita tandain ketika market bergerak koreksi menuju area tersebut di time frame daily ini ya. Di sini ini bisa dijadikan momentum ya, atau rencana buy dengan melihat beberapa konfirmasi di area 2416.92 sampai dengan 2407.12. Oke. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam ya untuk hari Senin besok, apakah ada kelanjutan dari kenaikan dari pergerakan sebelumnya, dengan kita melihat memang pergerakannya tidak terlalu bergerak dalam area range ya. Yang pastinya yang saya katakan tadi ada beberapa area yang harus diperhatikan, dan tentunya di sini saya melihat titik terendah ya dari posisi area 2403 ya di posisi ini. Ini ada menjadikan level kunci ya, berkisaran di sini nih 2403.91. Jadi kalau posisi ini
ya batas breakout ini ya, ini adalah area level kuncinya. Kalau posisi tersebut di 2403.91, saya tandain dulu, saya geser dulu ya posisinya. Oke, ini 2403.91. Ketika area tersebut di breakout, ini adalah batas bawah, maka memungkinkan dia akan mengejar sekali lagi dari posisi area support ya di sini, berkisaran antara 76 sampai dengan di 2379 ya, berkisaran dari sini. Ini akan diuji sekali lagi untuk level terendahnya. Tapi kalau ternyata dia tidak, ini batas bawahnya ya. Jadi kalau selama posisi 2403.91 di breakout, maka memungkinkan XAUUSD akan bergerak bearish. Tapi secara keseluruhan momentum saat ini masih kuat untuk dia bergerak bullish ketika di hari Senin berhasil break close di atas 2437.08 ya. Break close, maka memungkinkan pasti dia akan bergerak menuju ke level yang lebih tinggi, yaitu di area 2458.87. Itu adalah menjadikan target kenaikan berikutnya untuk XAUUSD. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Jadi ini posisi kemarin ya yang saya sampaikan, dimana ketika ini adalah area batas breakout dia bergerak naik, cuman memang tidak terlalu volatile ya yang terjadi di posisi hari Jumat kemarin. Tapi di sini akan berlanjut menurut saya setelah dia break daripada batas breakout, dia retest, dan ini yang menjadikan titik uji berikutnya adalah previous daily high. Makanya saya tandain ini, sekitar saya hapus juga ya. Anda bisa lihat di sisi area 2437 ya, 0.08 nih. Kalau di breakout dia akan bergerak naik, dan ini adalah posisi candle terakhir di sini. Jadi ada beberapa peluang yang teman-teman bisa perhatikan. Salah satunya area fair value gap ya yang ada di time frame daily kisaran 2407.12 sampai dengan 2416.92. Jadi kalau harga terjadi koreksi mendekati area tersebut, maka berpotensi kalau betul-betul ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, dia akan bergerak naik. Begitu juga dengan posisi previous daily high. Kalau dia di breakout ya seperti ini, dia akan melanjutkan kenaikannya. Jadi momentumnya yang pertama ada dua. Yang satu adalah ketika break daripada area previous daily high, dia akan menunjukkan kenaikannya menuju ke level berikutnya dari 2445.65 sampai dengan 2458.87. Ini adalah targetnya. Dan yang kedua, ketika dia terkoreksi ya mendekati area fair value gap 2416.92 sampai dengan 2407.12, ini menjadikan momentum teman-teman mencari baik ada pembentukan single pattern, double pattern, atau triple pattern yang menunjukkan aktivitas bullish, bisa buy di area sini. Tapi kalau marketnya ternyata dia breakout di bawah area key levelnya 2403.91, maka di posisi ini saya perkirakan market akan menunjukkan momentum bearish dan tentunya akan mengejar ke area liquidity di 2379.05. Ini adalah targetnya di posisi yang lebih rendah untuk saat ini. Jadi itu ya yang harus diperhatikan, dan saya melihat memang secara kecenderungan karena posisi daripada high sebelumnya membentuk high baru lebih tinggi dan berhasil di breakout, insya Allah market masih kuat dalam pergerakan bullishnya. Dan tentunya di sini nanti akan kita kawal ya dari 1 minggu ke depan, baik hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Jumat, untuk melihat perkembangan momentum bullishnya ini apakah sesuai dengan rulesnya atau akan ada perubahan. Ketika ada perubahan pasti akan saya sampaikan baik di analisa pagi ataupun review sore. Oke. Jadi untuk hari ini yang bisa saya sampaikan ya dari persiapan untuk kita melihat hari Senin besok dengan kondisi geopolitik ya yang memang masih memanas dan bisa terjadi safe haven ya kembali lagi untuk XAUUSD. Dan selain daripada itu juga perilisan data CPI atau inflasi yang menjadikan perhatian kita, apakah nantinya akan menjadikan kekhawatiran adanya resesi yang ada di Amerika atau
Emang betul-betul progres daripada si Jeremy Powell ini akan menunjukkan momentum bullish untuk XAUUSD untuk pemangkasan 50 basis poinnya. Jadi itu gambarannya. Jadi secara keseluruhan dari awal video sudah saya sampaikan ya untuk kondisi pergerakan XAUUSD secara keseluruhan yang harus diperhatikan dari data ekonomi, dari kondisi teknikal, beberapa area yang tadi sudah kita bahas. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin. Kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.